Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didik Suharyanto, SHMH, kemudian Bapak M. Marhendra Putra, SHMH, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno, juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Bapak Romi HR Soekarno. Ada juga di sini Ketua Penasehat Yayasan Pendidikan Soekarno, Pak Eros Jarot. Bapak Dr. Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR RI. Ada beberapa anggota DPR RI yang ikut hadir sini, Pak Putra Nababan dan Mbak Putih Soekarno Putri. Ada juga mantan anggota DPR MPR Pak Erwin Muslimin. Kemudian gembira kita hari ini ada keluarga Bung Karno yang hadir di sini, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, Bapak Guru Soekarno Putra, kemudian dari keluarga Bung Hatta ada Bu Mutia Hatta dan Ibu Halida Hatta, keluarga kedua proklamator. Ada juga adik bungsunya Ibu Fatmawati dari Bengkulu. Kemudian ada Ketua LL Dikti Pak Mulhaldi, sahabat saya juga Opung Pandana Baban, dan para wisudawan, wisudawati, serta para keluarga wisudawan, wisudawati yang ikut mendampingi pada hari ini. Saudara, menurut jadwal saya bicara setengah jam, maka saya akan langsung masuk ke pokok-pokok masalah. Ada 3 kata yang sangat penting di dalam orasi ini, yaitu kata etika, moral, dan hukum. Ya, semua kata itu rangkaian kata yang banyak itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral, dan hukum. Karena tadi saya mendengar dari pidato Pak Romi, Pak Marhendra gitu. Kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong ini pakai pasal sekian saja dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah, kenapa? Banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya difahami sebagai norma. Pasal-pasal, pasal sekian, normanya begini, maksudnya ini. Itu kalau hukum hanya difahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Oleh sebab itu saya memberi payung terhadap kuliah singkat ini Pancasila, karena ini kita ada di Universitas Bung Karno
Bung Karno itu adalah penggali dan kemudian perumus bersama-sama, menggali kemudian bersama-sama dengan beberapa orang, terutama yang orang-orang inti di BPUPK, merumuskan kemudian Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara kita. Ada yang menyebutnya dasar negara. Apa sih Pancasila itu? Banyak sebutannya. Sebutannya itu satu, Pancasila itu ideologi. Ada yang bilang Pancasila itu dasar negara. Ada yang bilang pandangan hidup bangsa. Ada yang bilang filsafat kehidupan bangsa. Ada yang bilang modus vivendi bangsa. Apa? Tempat berangkat dan tujuan bangsa. Banyak sekali sebutannya Pancasila. Banyaknya sebutan ini karena di dalam Pancasila itu mengandung berbagai nilai-nilai luhur tentang kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ketika Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Ya, ini. Pancasila sebagai dasar negara itu yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar. Itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang kalau sekarang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri sampai ke peraturan daerah. Itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Terkadang orang, saudara, terkadang orang itu hanya mau tunduk pada aturannya saja sehingga main tipu-tipu. Dia tidak punya moral. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita lihat di dalam Pancasila itu dikaitkan dengan ilmu hukum, norma yang ada di dalam masyarakat Pancasila itu agama. Agama itu belum tentu menjadi hukum. Misalnya, ajaran agama bahwa kalau hari Minggu Anda harus ke gereja. Kalau Jumat harus ke masjid. Itu bukan hukum. Oleh sebab itu orang melanggar norma agama tidak bisa dihukum. Karena itu hanya kesadaran moral. Kesusilaan. Kesopanan. Nah, seleksi atas beberapa nilai agama, kesusilaan, dan moral yang kemudian disepakati oleh lembaga legislatif atau lembaga pembuat hukum, itulah yang kemudian menjadi hukum.